Om Swastiastu. Nama saya Igede Yoga Satya Aryarta, nomor absen 10, kelas 12 MIPA 7. Di video ini saya akan membuat ujian praktik sejarah Indonesia, yaitu membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara atau bangsa. Perdamaian dunia jadi salah satu faktor terwujud kemajuan sebuah negara. Pasalnya, perdamaian dunia yang bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kepentingan negara di dunia. Perdamaian dan keamanan internasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, sebab hal itu dapat membuat warga negara merasa nyaman dan tentram ketika menduduki negara tersebut. Tak heran jika banyak negara pun selalu berupaya untuk menciptakan perdamaian, bukan saja di negara kita sendiri, tapi juga di dunia. Indonesia salah satu yang memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia, tertulis dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan berbagai cara dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia, yaitu 1. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara sponsor KAA di dalamnya. Agenda dalam konferensi ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Dasar Sila Bandung. 2. Kontingen Garuda. Kontingen Garuda merupakan pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya adalah militer Indonesia. Mereka bertugas di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontingen Garuda melakukan misi pertamanya pada tahun 1957. Hingga kini kontingen ini masih aktif dalam menjalankan berbagai misi perdamaian. Berikut ini adalah negara-negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi kontingen Garuda, antara lain negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, dan Irak. Lalu ada juga beberapa negara di ASEAN seperti Filipina, Kamboja, Vietnam, juga negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia. 3. Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok merupakan sebuah perkumpulan dari negara-negara yang tidak beraliansi dengan negara-negara dengan kekuatan besar manapun. Indonesia menjadi salah satu pelopor gerakan non-blok yang memiliki jumlah anggota sebanyak 120 negara. Saat ini sedang terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kemudian Soekarno dan pemimpin negara lain mengumumkan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konferensi yang ada. Tujuan gerakan non-blok ke dalam adalah mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, serta politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Sementara tujuan gerakan non-blok keluar adalah berusaha meredakan ketegangan antara blok timur dan blok barat. 4. Membentuk ASEAN. Indonesia dan Malaysia sempat mengalami konflik, tetapi pada akhirnya berdamai. Kedua negara itu bersama negara yang lain berada di kawasan Asia Tenggara lainnya yang merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antara negara di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya pada tanggal 1967 terbentuk ASEAN. Tujuan pembentukan yakni mempererat hubungan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. 5. Deklarasi de Juanda. Deklarasi de Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri de Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini menentukan luas laut teritorial Indonesia. Melalui deklarasi de Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil. Laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. 6. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Dalam rangka upaya mempersengketa Kamboja pada tahun 1984,
Menlu ASEAN berbicara dengan Menlu RI untuk berbicara dengan Vietnam. Hasilnya, Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan informal dengan kelompok-kelompok yang bersengketa di Kamboja. Pertemuan tersebut akhirnya berselenggara di Jakarta, yang lebih dikenal dengan sebutan JIM, bertujuan untuk mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di semenanjung Indochina, Kamboja dan Vietnam. Melalui pertemuan tersebut, Indonesia berhasil memfasilitasi kedua negara untuk berunding dan menyelesaikan konflik berdarah yang terjadi selama bertahun-tahun. 7. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950. Seperti yang tercantum dalam piagam PBB, tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk kontribusi dalam PBB, maka bangsa Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus. Komite khusus tersebut ditunjukkan sebagai kepedulian bangsa terkait situasi sehubung dengan implementasi deklarasi. Deklarasi tersebut berisi tentang upaya kemerdekaan bangsa yang terjajah. Sikap Indonesia berikutnya adalah meminta kepada Komite 24 untuk membuat sebuah rekomendasi yang konkret pada tanggal 20 Desember 1971. Sikap Indonesia tersebut tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. Rekomendasi tersebut mampu membantu Dewan Keamanan dalam upaya pertimbangan yang tepat sehubungan dengan wilayah penjajahan. Tidak hanya itu, Indonesia juga terlibat dalam gerakan dekolonialisasi pada tanggal 20 November 1972. Sikap ini tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. Upaya lainnya yang menunjukkan bahwa Indonesia ingin sebuah lingkungan yang damai adalah dengan menerima Timur Timur menjadi bagian wilayah Indonesia. Sekian video ini, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.